hari ini kita kembali lagi di Sunday School Christ Chapel Kupang. Kita akan beribadah kembali dan memuji Tuhan. Itu, Ibu Josephine mau ajak kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati udara pagi, kami boleh datang kembali untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kita bangkit berdiri yuk. Kita angkat pujian The Love of Jesus. Selamat memuji Tuhan. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Ibu Josephine mengajak anak-anak untuk duduk yang manis. Siapkan hati kita akan menyanyikan pujian, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then, we'd lift them up and give them back to you. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Kita kembali punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ibu Monik mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk mengerti firman hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini cerita yang Ibu Monik akan ceritakan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Ibu Monik beri judul cerita hari ini Hannah's Prayer, doanya Hannah. Kitab 1 Samuel dapat kalian lihat di Perjanjian Lama dan hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Allah menjawab dan mendengar doa anak-anaknya. Di kitab 1 Samuel diceritakan hidup seorang suami istri, yaitu Bapak Elkana dan istrinya Hana. Mereka tidak memiliki anak dan Ibu Hana ini sering sekali bersedih. Dan dia terus berdoa kepada Allah supaya dia memiliki seorang anak. Nah, suaminya, Bapak Elkana, itu menghibur hatinya, menghibur Ibu Hana. Jadi Bapak Elkana ini berkata seperti ini, "Istriku Hana, kamu jangan khawatir, aku mengasihi kamu lebih dari banyak anak laki-laki." Nah, setiap tahun mereka berdua bersama dengan keluarga yang lain pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Itu adalah satu kebiasaan, satu aturan yang ada pada zaman itu. Jadi mereka harus jalan ke Bait Allah dan berdoa di sana. Nah, Hana selalu datang ke Bait Allah dengan doa yang sama, yaitu dia ingin memiliki seorang anak laki-laki. Nah, kalian tahu nak, Ibu Hana ini dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia tuh menangis nak. Dan di Alkitab dibilang kalau Ibu Hana ini berbicara, mulutnya itu kayak komat kamit begitu ya. Dia bicara tapi tidak ada suaranya. Nah, di Bait Allah itu ada seorang imam, namanya Imam Eli. Nah, Imam Eli ini berkata, dia lihat kan, aduh kok ada seorang perempuan sedang berdoa sambil menangis. Lalu dia mendekati Ibu Hana. Nah, dia mendekatinya dan dia bilang, "Kamu kesini dalam keadaan mabuk ya?" Lalu Ibu Hana menjawab, "Bukan, Bapak. Aku datang ke sini untuk berdoa kepada Allah. Aku sangat bersedih hati. Aku ingin sekali punya seorang anak laki-laki. Aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah." Itu yang Ibu Hana sampaikan kepada Bapak Elkana. Itu yang Ibu Hana sampaikan kepada Imam Eli. Maaf ya. Nah, jadi Ibu Hana menyampaikan kepada Imam Eli kalau dia ingin punya anak. Lalu Imam Eli berkata, "Sekarang kamu pulang karena Tuhan sudah mendengarkan doamu." Wah, Bu Monik mau tanya sama anak-anak, kalau kamu minta sesuatu, lalu ketika mama atau papa bilang, "Oke, nanti kamu akan dikasih es krim. Nanti kamu akan dikasih mainan yang baru. Oke, nanti kamu boleh main handphone sebentar." Gimana perasaan kamu? Sukacita ya? Nah, akhirnya Ibu Hana ini pulang bersama dengan suaminya Bapak Elkana ke rumah. Lalu Alkitab mencatat, setahun kemudian mereka memiliki seorang anak laki-laki. Ibu Hana mengandung setahun kemudian dan Ibu Hana memiliki seorang anak laki-laki. Dan di sini kalian bisa lihat Ibu Hana, Bapak Elkana, dan anaknya. Nah, anaknya diberi nama Samuel. Gitu. Dan satu lagi Ibu Monik mau kasih tahu kepada anak-anak. Pada saat Ibu Hana berdoa, di situ Ibu Hana bilang kepada Allah bahwa kalau misalnya Allah mengabulkan doanya, maka Ibu Hana akan membawa anaknya kepada Allah
Ibu Hana mau anak ini dipersembahkan sebagai persembahan kepada Allah. Jadi anak ini tidak tinggal dengan Ibu Hana tapi dibawa ke bait Allah, bertumbuh di situ, belajar Alkitab, membantu di sana, dan Ibu Hana menepati janjinya. Ketika anaknya sudah cukup besar begitu ya, sudah tidak menyusui lagi, Ibu Hana membawa Samuel anaknya ke bait Allah kepada Imam Eli, dan di sanalah Samuel tinggal. Nah, anak-anak, ini adalah hal yang mau Ibu Monik kasih tahu kepada anak-anak untuk kita pelajari sama-sama. Yaitu ketika kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan hati yang penuh percaya dan menyembah. Kenapa? Karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita dan Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Dan di situ Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menyembah. Ibu Hana membawa semua kebutuhannya kepada Tuhan. Ibu Hana mau punya anak, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan menjawab doa Ibu Hana sesuai dengan rencananya. Nah, ini juga hal yang sangat penting yang Ibu Monik mau kasih tahu kepada anak-anak. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan dalam doa, belum tentu Tuhan kasih apa yang kita minta. Ibu Monik minta pengen punya baju baru. Belum tentu Tuhan langsung kasih baju baru. Tapi kita harus ingat bahwa kalau Tuhan berikan kita, kalau Tuhan menjawab doa kita, itu karena doa kita karena sesuai dengan rencana Allah. Jadi ingat ya, yang paling penting adalah Allah begitu mengasihi kita dan Allah berikan sesuai dengan rencananya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman pagi ini. Kami mau belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan untuk percaya kepada Allah karena Tuhan Allah selalu berikan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Nah, sekian sekolah minggu hari ini. Kita akan ketemu lagi di Sunday School Christ Chapel Kupang minggu depan. Ibu Josephine menyiapkan 1 buah lagu. Anak-anak boleh bernyanyi dan kita akan ketemu lagi ya minggu depan. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye.